Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz, dan kita ingin membicarakan tentang apa yang kita kenal Asmaul Husna, nama-nama yang baik dari Allah. Ini tentu umat belum semua paham. Bagaimana cara memahami nama-nama Allah yang banyak ini, dan kemudian cara mengimplementasikan atau mempraktikkan kalau kita sudah mengenal nama Allah tuh mestinya bagaimana kita? Iya. Mau dijelaskan, Ustaz? Iya, baik. Jadi mengenai Al-Asma Al-Husna ini memang sangat terkenal sekali. Ayat Al-Quran menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Jadi Asmaul Husna ini dipakai antara lain sebagai doa kita. Kita menyebut namanya sesuai dengan kebutuhan dalam doa kita. Misalnya kita menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, lalu kita memohon agar Allah mengaruniai kita namanya rahmatnya. Karena Rahman dan Rahim ini adalah pemilik daripada rahmat itu. Dan rahmat itu kalau sudah diberikan kepada seseorang, maka orang ini menjadi penuh kasih sayang. Sangat dibutuhkan misalnya seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi rahmah itu juga adalah selain penuh kasih sayang, juga adalah suka melindungi orang yang lemah. Itu sifat rahmat. Nah, rahmat ini bukan hanya pada manusia. Rahmat ini juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Misalnya hewan-hewan ternak yang biasa kita jumpai di kampung-kampung. Kadang kita melihat hewan-hewan itu dalam keadaan lapar. Lalu kita mengambil makanan dan kita berikan. Itu adalah bentuk rahmat. Dan Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak lain juga sebagai rahmat. Rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka ketika kita berdoa, kita membaca begini: Ya Rahman, Ya Rahim, Anzil alaina rahmataka. Misalnya begitu. Nah, ini bahasa saya sendiri, ya kan? Ya Allah yang Maha Rahman, yang rahmatnya luas kepada siapa saja, baik yang taat maupun yang tidak taat, pada siapa saja. Dan Allah yang Maha Rahim, yang rahmatnya hanya spesial diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa di akhirat nanti. Nah, kita kemudian memohon, turunkanlah rahmatmu kepada kami, ya Allah. Ada dalam surah Ali Imran 159, sifat rahmat yang diberikan itu membuat orang menjadi lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Disebabkan rahmat dari Allah engkau menjadi lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika engkau keras, hatimu kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Nah, jadi dakwah, ya, para dai-dai, para mubalik itu seyogyanya mempunyai sifat rahmat. Meskipun rahmat yang Allah berikan itu dibandingkan rahmat Allah itu tentu tidak sebanding, ya. Bahkan Allah menyatakan bahwa rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi lebih luas dari segala sesuatu. Dan menurut yang pernah saya baca dalam hadis, bahwa rahmat yang Allah berikan di dunia ini baru 1%. 1%, ya. Ya, itu saja sudah Seperti mencukupi, ini. Ya. Masya Allah, ya. Nah, yang 99% ini Surga. Nah, surga, ya, diberikan orang-orang yang taat tadi, yang beriman, yang bertakwa. Nah, ketika kita misalnya
menghadapi kesempitan, Ya. ya, kekurangan, lalu kita memohon kecukupan, maka kita bisa menyebut nama Allah yang maha mencukupi, Al-Kafi, ya kan? Atau ketika kita memohon kekuatan, kita bisa menyebut nama Allah Ya. dengan namanya Al-Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Matinu, ij'al jismi kuwatan, ya Allah yang maha kuat, jadikanlah tubuh saya kuat, ij'al jasadi qawiyan, misalnya begitu. Atau kalau tidak bisa berbahasa Arab, maka bahasa sehari-hari, ya. Allah kan banyak, ya, nama-namanya 99. Ada Al-Alimu, ya Alimu, wahai yang maha mengetahui, alimni, ajarilah, berilah aku pengetahuan, ya. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu seperti itu. Saya ada kitab, ya, judulnya Al-Asmaul Husna. Ini saya cerita sedikit yang mengenai kitab ini. Jadi ketika di Madinah, ya, saya lupa tahunnya, bukan waktu haji kalau nggak salah. Itu mungkin umroh atau umroh sesudah haji. Itu saya pas lagi jalan pulang dari Masjid Nabawi, tiba-tiba ada mobil mepet, minggir. Ya, saya tentu minggir, ya. Lalu keluar dari mobil itu seorang membagikan kitab. Masya Allah. Padahal saya paling suka kalau kitab, kalau makanan dia suka juga, kan. Kadang mereka kan juga, wah, gemar sekali bersedekah. Minuman waktu kita haji dulu bersama, tahun 2011 itu pulang dari melempar jumroh, lagi panas-panasnya, pulang saya tiba-tiba udah ditungguin orang ngasih minuman, ya lupa namanya, tapi seger, Masya Allah. Nggak pernah kita pulang dari masjid mana ada yang nungguin terus ngasih di sini. Itu kayak malaikat di sana itu, ya, apa-apa itu terjadinya itu. Luar biasa. Nah, waktu itu memang saya nggak punya kitab Al-Asmaul Husna itu. Dan ternyata saya buka, ini kitab baru terbit, ya. Dan di dalamnya itu ada pelajaran-pelajaran mengenai Al-Asmaul Husna, digunakan untuk doa. Ya, antara lain misalnya doa Allahumma antal awwalu, ya. Wah, ya Allah, engkaulah yang awal, tidak ada walaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhiru, dan engkau juga yang akan berada di akhir. Walaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu sesudah engkau. Ya. Pokoknya itu luar biasa. Kemudian ada doanya Allahumma ikdi anadain, yaitu lunaskanlah ya Allah hutang-hutang saya ini, wa aghnina minal faqri. Jadi banyak doa-doa yang kita gunakan Al-Asmaul Husna. Misalnya Allah itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, ya. Assalam Allah, ya salam, ya salam, salimna fi hadha safar ya Allah, ya salam, salimna safarona hadha, ya Allah, selamatkanlah jalan kami ini. Lalu kita setiap saat selalu mengingat Allah, dan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu kan ada 99 nama di situ, ya. Maka insya Allah kita akan selalu terikat, ya, dengan Al-Asmaul Husna, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani, ya, misalnya Allah maha mengetahui, ya, kita harus banyak belajar, dan memang ajaran Islam memberikan tuntunan untuk mencari ilmu, dan ilmu itu lebih tinggi nilainya dari harta, ya kan. Nah, makanya orang-orang yang berilmu dia tidak silau dengan dunia, karena dunia itu memang, ya, sebenarnya di banyak hadis atau keterangan, bahkan di dalam Quran itu nilainya rendah sebenarnya, dunia itu.
Yang dimaksud rendah itu ketika orang mencari dunia bukan sebagai sarana mendapatkan akhirat. Kalau dia mencari dunia yaitu kekuasaan, dan kekuasaan itu dia bisa tegakkan kebenaran, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada istilah al-amru bil adli wan nahyu 'anil zulmi, dia tegakkan keadilan, dia cegah kezaliman. Maka itu adalah akhirat sebenarnya, meskipun mendapatkannya dengan melalui dunia. Tetapi kalau dia meraih kekuasaan hanya untuk mendapatkan harta, populer, dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung, itu nggak ada apa-apanya dibanding orang yang beriman, yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Hanya punya sujud dia, hanya punya rukuk dia, dia bersujud, bertasbih, bertahmid, itu sudah nggak ada bandingannya dengan isi dunia ini. Itu yang kita yakini kan begitu. Dan sebagaimana dunia itu kesenangannya katakanlah 1%, ini yang 99%. Nah, ini akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mungkin di dunianya melarat, sengsara, nggak punya harta, ditangkap, disiksa, didolimi, dibunuh. Itu para ulama kan banyak, yang sampai sekarang harum namanya. Imam Abu Hanifah, bagaimana dia disiksa, ya kan? Imam Malik dan sebagainya. Nah, Imam Syafi'i pandai dia, pandai dia, sehingga dia berpindah di Baghdad, dipindah ke Mesir, antara lain juga menghindari kezaliman penguasa. Menurut kisahnya begitu. Nah, jadi kembali ke Asmaul Husna, kita menghafal bagus, ya kan? Tapi memahami, menghayati setiap isim, setiap nama dari nama-nama Allah yang baik ini, lalu kita hidup di bawah lindungan cahaya Al-Asmaul Husna. Kalau Allah itu misalnya Maha Adil, itu harus adil dong, ya kan? Allah itu Al-Adlu, adil. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak adil. Misalnya punya anak, yang satu anaknya diberi apa saja yang dia minta, yang satu setiap minta kita tidak beri. Apa alasannya? Oh, rupanya yang satu cantik, yang satu tidak cantik. Tidak boleh. Karena semua cara serupa itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, maka kita harus adil. Nah, termasuk kalau menjadi pemimpin. Kalau menjadi pemimpin itu dia sudah berhenti dari ikatan kepada kelompok-kelompok yang mungkin mendukungnya dahulu, karena dia sudah menjadi milik semuanya. Maka dia harus berbuat adil, tidak boleh hanya memihak dan memfasilitasi sebagian orang, tetapi mengabaikan orang-orang yang lainnya. Tumpul di atas, tajam di bawah, gitu ya. Itu istilahnya. Nah, inilah Asmaul Husna. Marilah kita banyak-banyak membacanya, menghayati maknanya, dan juga menjadikannya bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Allah Maha Pemberi rezeki, ya kan? Allah Ar-Razzaq. Urzukna ya Allah, rizqan halalan thayyiban. Itu kita jadikan sebagai nama dalam doa kita dengan menyebut namanya. Semua adalah Allah, ya kan? Allah punya 99 nama, dan panggillah namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan misalnya kecukupan, membutuhkan kesehatan dan sebagainya, maka sebutkan nama Allah. Kalau dahulu orang itu memanggil Lata, Uzza, itu kan nama yang mereka berikan sendiri. Mereka membuat nama untuk Tuhan berhala, lalu mereka panggil namanya pemberian mereka juga. Jadi manusia yang memberi nama, lalu mereka memanggil nama yang mereka berikan sendiri kepada batu, kepada berhala. Nah, ini kemudian dilarang, dilarang berdoa menggunakan nama selain Allah. Jadi bahkan bukan hanya berdoa, berkorban juga harus menyebut nama Allah. Melakukan segala kegiatan juga harus atas nama Allah, dan tidak hanya
Ar-Rahman Ar-Rahim saja, meskipun kita sudah sangat terbiasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, menyebut Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Saya mulai aktivitas kegiatan saya hari ini. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan saya dalam kebaikan. Nah ini jadi selalu Allah yang disebut. Nah inilah orang-orang yang disebut dengan az-zakirin, orang-orang yang banyak-banyak berzikir, dan mereka ini akan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya alladzina yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, posisinya bagus, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, mungkin di tengah, ya, atau bahkan dalam keadaan wa ala junubin, dalam keadaan berbaring. Artinya dalam segala situasi dan kondisi selalu ingat kepada Allah. Ya, itulah orang-orang yang disebut dengan ulil albab. Ya. Itu sekaligus bukti cinta kepada Allah ya. Iya, betul. Nama-namanya ya. Betul. Tapi jangan hanya dihafal-hafal saja. Iya. Dihafal bagus, ya kan? Dipahami dan dipraktekkan. Ya. Nah, dipraktekkan itu artinya setiap kita mau melakukan suatu, ya, kita menyebut nama Allah. Ya. Baik Ustadz, luar biasa penjelasan tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan demikian kita makin cinta kepada Allah, sehingga Allah juga cinta kepada kita ya. Betul. Dan pintu rahmat akan datang kepada kita. Betul. Okay. Saya tutup terakhir ya, surah Al-Imran 31. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ya. Jadi kita mengikuti Rasulullah, ya kan? Tidak yang lain. Mengikuti Rasulullah. Ya. Kalau mengikuti ulama, ya ulama itu kan mengikuti Rasulullah. Nah, jadi mengikuti ulama juga. Kalau mengikuti bapak saya, ya bapak saya mengikuti Rasulullah, mengikuti para ulama. Boleh saja kayak gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.